Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Yunita dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Saya akan mempresentasikan video pembelajaran tugas besar 1, matkul Etika dan Hukum Bisnis. Etika dan etika profesi. Dalam dunia kerja, etika profesi merupakan kunci dan panduan profesionalisme kerja. Jadi, sebelum bicara profesional atau tidak, etika harus terlebih dahulu dipahami. Etika profesi menjadi petunjuk kepada setiap pekerja berupa pedoman dalam bertindak dan memperlakukan siapa saja dengan cara yang baik dan sikap yang pantas. Etika profesi adalah bagian etika sosial yang merupakan kesatuan dan keharmonisan dari etika individu dan etika organisasi. Etika profesi yang berkaitan dengan pekerjaan memberikan pedoman bagi para pelaku profesi sebagai individu yang bernaung dalam organisasi profesi dalam menentukan sikap dan perbuatan terhadap hubungan dengan dirinya maupun orang lain, di mana di dalam organisasi terdapat kewajiban-kewajiban apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. A. Pengertian ekonomi. Pengertian etika. Etika atau etimologi berasal dari bahasa Yunani dan adalah ethos yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan custom. Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin yaitu mos dan dalam bentuk jamaknya mores, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik, kesusilaan, dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika dan moral dalam kehidupan sehari-hari terdapat perbedaan, yaitu moral atau moralitas untuk penilaian perbuatan yang dilakukan, sedangkan etika adalah untuk pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku. Ada dua macam etika dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. 1. Etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional sikap dan perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika deskriptif memberikan fakta sebagai dasar untuk mengambil keputusan tentang perilaku atau sikap yang mau diambil. 2. Etika normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia dalam hidup ini sebagai sesuatu yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan kerangka tindakan yang akan diputuskan. B. Pengertian profesi. Profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian atau keterampilan dari pelakunya. Biasanya sebutan profesi selalu dikaitkan dengan pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang. Akan tetapi tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut profesi, karena profesi menuntut keahlian para pemangkunya. Hal ini mengandung arti bahwa suatu pekerjaan atau jabatan yang disebut profesi tidak dapat dipegang oleh sembarang orang, akan tetapi memerlukan suatu persiapan melalui pendidikan dan pelatihan yang dikembangkan khusus untuk itu. Pekerjaan tidak sama dengan profesi. Istilah yang mudah dimengerti oleh masyarakat awam adalah sebuah profesi sudah pasti menjadi sebuah pekerjaan, namun sebuah pekerjaan belum tentu menjadi sebuah profesi. Profesi memiliki mekanisme serta aturan yang harus dipenuhi sebagai suatu ketentuan, sedangkan kebalikannya, pekerjaan tidak memiliki aturan yang rumit seperti itu. Hal inilah yang harus diluruskan di masyarakat, karena hampir semua orang menganggap bahwa pekerjaan dan profesi adalah sama. Secara umum ada beberapa ciri atau sifat pada profesi, yaitu 1. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. 2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasar kegiatannya pada kode etik profesi. 3. Mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. C. Pengertian etika profesi. Menurut Kaiser dalam Suhrawardi Lubis
1994.6-7. Etika profesi adalah sikap hidup berupa keadilan untuk memberikan pelayanan profesional terhadap masyarakat dengan penuh ketertiban dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka melaksanakan tugas berupa kewajiban terhadap masyarakat. Kode etik profesi adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Tujuan kode etik yaitu agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai atau nasabahnya. Dengan adanya kode etik atau melindungi perbuatan yang tidak profesional. D. Pekerjaan dan profesi. Antara pekerjaan dan profesi terdapat kaitan yang erat. Profesi merupakan pekerjaan yang ditekuni oleh seseorang. Namun tidak semua pekerjaan dapat digolongkan sebagai profesi. Karena hal yang dikerjakan yang digolongkan sebagai profesi memiliki kekhususan antara lain: 1. Bekerja sebagai profesi, 2. Profesi umum dan profesi khusus. Ciri-ciri profesi secara umum. Ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu 1. Adanya pengetahuan khusus, 2. Adanya kaisar dan standar moral yang sangat tinggi, 3. Mengabdi pada kepentingan masyarakat, 4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi, 5. Kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Prinsip-prinsip profesi. 1. Tanggung jawab, 2. Kebebasan, 3. Keadilan. G. Kode etik profesi. 1. Pengertian kode etik. Secara sederhana, kode etik dapat diartikan sebagai tingkah laku moral suatu kelompok dalam masyarakat yang dirumuskan secara tertulis dan diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh anggota suatu kelompok. 2. Manfaat kode etik. Kode etik dapat berfungsi sebagai penyeimbang atas sisi negatif yang mungkin timbul dari suatu profesi, menjadi kompas penunjuk arah modal, dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. 3. Hubungan kode etik dengan etika. Dalam kaitan dengan etika, kode etik dipandang sebagai produk etik terapan yang dihasilkan berkat penerapan pemikiran etis atas suatu wilayah tertentu, yaitu profesi. Kode etik merupakan perwujudan konkret dari pemikiran atau prinsip etis yang relevan dalam suatu profesi. 4. Agar kode etik dapat berfungsi dengan baik, beberapa hal yang harus diperhatikan agar kode etik dapat berfungsi dengan baik, yaitu: A. Kode etik harus dibuat oleh kelompok profesi itu sendiri dan bukan di-drop saja dari instalasi pemerintah atau instalasi lainnya. B. Kode etik harus menjadi hasil self-regulation dari profesi. Rumusannya harus muncul sebagai rangkaian nilai luhur, berisi perwujudan nilai-nilai moral yang hakiki yang ingin mereka hayati secara konkret dan konsisten dalam menjalankan profesi mereka. C. Pelaksanaan kode etik harus tetap diawasi terus-menerus. Perlu adanya semacam badan atau dewan penegak kode etik yang berperan melaksanakan pemantauan dan sekaligus menerapkan sanksi-sanksi yang juga harus diatur di dalamnya. H. Fungsi kode etik. Kode etik profesi itu merupakan sarana untuk membantu para pelaksana sebagai seseorang yang profesional supaya tidak dapat merusak etika profesi. Ada 3 hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi. 1. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksanaan profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar juga dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja, kalangan sosial. 3. Kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut dapat dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instalasi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instalasi atau perusahaan.
Demikian presentasi video pembelajaran dari saya. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.